underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sebanyak 105 calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri dan akan diberikan sanksi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini ada ratusan orang itu melamar pekerjaan di pegawai negeri ya. Betul. Dan mengundurkan diri, nggak jadi. Ya. Nah, kalau 100 orang tadi itu, tapi yang lamar kan ratusan lebih, ribuan. Ya. Ratusan ribu yang lamar, ada 100 orang yang mundur. Ya, itu sebetulnya kejadian ini adalah umum ya. Di mana-mana terjadi. Apalagi putusan diterima atau tidaknya dari seseorang melamar pegawai negeri tadi itu kan jangka waktunya cukup panjang. Ya, kalau nggak salah 9 bulan sampai 1 tahun. Dan ini memang orang yang bekerja itu kan juga menunggu-nunggu. Biasanya orang kalau ngelamar kerjaan itu kan nggak cuma satu tempat. Betul. Apalagi kalau orangnya pinter ya. Itu dia ngelamar ke beberapa tempat. Nanti setelah itu akan dipilih yang mana. Yang menurut dia paling cocok dengan kemampuannya. Ya, jadi mestinya ini nggak perlu terlalu di blow up. Ya. Dan memang kalau dikatakan kalau begitu negara rugi. Ya rugi. Ya. Karena apa? Pegawai yang mengundurkan diri tadi itu katanya sudah mendapat training. Training, dilatih macam-macam, pada saat mau penempatan menyatakan bahwa dia tidak mau ditempatkan di tempat yang lain. Ya, mungkin dibagi di wilayah mana begitu, mungkin dia alasannya kan ada itu nggak boleh sama suaminya, nggak boleh sama istrinya. Kalau mereka sudah berpunya keluarga, itu ya bisa dimaklumi. Jadi sebetulnya kalau ini mau tidak terjadi, ya pada saat terjadi lamaran pekerjaan itu harusnya itu dicantumkan syarat-syaratnya. Kalau kamu sudah dinyatakan diterima dan kamu ternyata mengundurkan diri, maka kamu harus ganti rugi. Misalnya seperti itu. Itu harus dicantumkan dulu. Dan juga pemerintah nggak boleh terlalu lama. Sekarang kalau ngelamar sekarang, udah ujian kompetensi sekarang, tiba-tiba setahun baru pengumumannya, ya gimana? Ya mestinya sistem harus lebih cepat. Ya mungkin dalam waktu 1 bulan. Kalau 1 bulan lu nggak ada surat panggilan diterima, berarti itu dinyatakan bahwa kamu tidak diterima. Jadi jangan digantung orang kalau ngelamar. Ya, masalah jaminan atau ganti rugi itu sebetulnya di perusahaan swasta itu udah jalan kok. Ya, jadi sebetulnya kalau pemerintah nggak melakukan ini ya terus terang ya, ini maaf, ini pemerintah agak ketinggalan zaman. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta, orang yang melamar pekerjaan di perusahaan swasta itu kalau diterima, dia harus menandatangani yang namanya komitmen. Bahwa dia harus bekerja. Ya, kalau sudah bekerja, kalau mau mengundurkan diri itu berapa lama harus memberitahu, tidak bahasa Jawanya itu bukan sakdek-saknyet. Itu kalau enggak, kamu harus bayar ganti rugi, macam-macam. Nah itu kan sebetulnya swasta sudah ada. Jadi mestinya pemerintah ya melakukan hal-hal yang seperti itu. Memang ini sepertinya nggak umum kan. Loh, orang bekerja kok mau mundur kok kalau mendadak harus kena penalti. Itu rasanya nggak umum. Tapi memang keadaan zaman yang mengakibatkan munculnya peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dari seperti ini. Jadi sebetulnya ini yang paling up to date. Ya, jadi kalau pemerintah sekarang ada orang diterima terus mengundurkan diri, teriak-teriak, ya merasa ini kok tidak betul, nah itu mestinya ya pemerintah yang kurang peka. Ya, jadi mestinya peraturan rekrutmen macam-macam ini juga harus menyesuaikan zaman agar supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti ini. Yang dirugikan sebetulnya nggak cuma pemerintah, ya, tetapi orang yang mengundurkan diri tadi itu juga dirugikan. Waktunya dia udah menunggu, sudah dites, ternyata penempatannya tidak sesuai dengan keinginannya dia. Misalnya dia kepinginnya itu kerjanya di kota besar atau tempat kelahirannya dia, ternyata kan menandatangani pekerjaan itu kan dikatakan ikut penempatan yang diatur oleh pemerintah. Nah ini mestinya juga pada saat wawancara pertama harus ada satu pernyataan, setuju enggak kalau dia dipindah di tempat yang diinginkan oleh pemerintah dan sebagainya ya. Jadi agar supaya
Kalau pada awalnya itu sudah jelas, pasti hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak akan terjadi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om